Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat menjalani beragam aktivitas. Nah, senang sekali rasanya saya Muhammad Budi Eser pemirsa bisa hadir kembali menemani Anda tentunya dalam program Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Seperti biasa pemirsa, setiap hari Rabu kita akan membahas seputar permasalahan kesehatan dan biasanya ya kita akan mengupas informasi suatu penyakit ya. Tapi kali ini berbeda pemirsa, kita akan menggali informasi dari salah seorang tenaga kesehatan yang udah 54 tahun berkarir sebagai penata anestesi dan di usianya yang ke-75 tahun saat ini masih bugar, masih sehat dengan beragam aktivitas ya. Kita penasaran dong pemirsa, langsung aja saya ingin memperkenalkan kepada Anda. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Muhadjar Koto BSC Anestesi SKM MKM. Selamat pagi Pak Koto. Selamat pagi. Waduh, Pak Budi, selamat pagi juga pemirsa di rumah. ini kalau kita lihat dari stylenya Pak Koto ini ya pemirsa ya. Ini kayaknya seorang seniman juga ini karena kita bisa lihat dari topi, dari kemejanya. Waduh, ini benar ini Pak Koto. Mungkin saya terlahir sebagai orang seniman. Tapi memang tugas-tugas saya sehari-hari justru berbeda dengan seniman itu. Oke. Banyak stresnya gitu. Oh, banyak stresnya ya Pak ya. Iya, Waduh, iya. tapi stres itu dikelola dengan baik pastinya ya Pak ya. Betul. Pemirsa kita pasti cemburu ya pemirsa ya. Karena di usianya Pak Koto yang 75 tahun ini masih sehat, masih bugar. Padahal berhubungan dengan anestesi atau pembiusan ya. Kita langsung tanya aja nih sama Pak Koto. Pak Koto ini... Iya. Gimana ini Pak Koto ya dengan beragam aktivitasnya ini kiat-kiat agar tetap bisa menjalani pola hidup sehat. Karena sesuai dengan tema kita ini Pak, menjalani pola hidup sehat untuk kebugaran tubuh. Nah kali ini contoh nyatanya ini ada di depan kita ya pemirsa. Nah pandangan Bapak ini terkait dengan pola hidup sehat seperti apa Pak? Ya sebenarnya kita membuat suatu pola hidup yang sehat itu bergantung kepada diri kita sendiri ya. Yang penting kita jangan mau stres ya. Oke. Jangan mau stres. Itu yang penting jangan mau stres. Walaupun beban pikiran banyak gitu ya Pak. Ya stres itu pasti ada, tapi jangan mau stres. Jangan mau stres. Ya. Jadi dari mulai pola makan kita harus benar-benar teratur ya. Saya kadang-kadang di rumah sakit itu kalau saya lagi operasi itu kalau jam makan itu ada saya cerewet sekali. Makan saya mana saya bilang. Kenapa? Karena jam makan saya itu harus teratur. Oke. Ya sarapan pagi nggak perlu banyak-banyak. Roti 2 potong dengan teh manis cukup. Nanti ekstra lagi di jam 10 jam 11 kemudian makan di jam 1. Kemudian di sorenya ada istilahnya minum kawa kata orang bilang. Saya ada peminum kawa itu ya goreng pisang atau apa. Kemudian nanti makan malam itu jangan terlalu malam makan malamnya itu. Paling tidak kita 4 jam sebelum tidur kita sudah makan gitu. Jangan di situ mau tidur kita makan. Itu dari pola makan ya. Kalau minum kita harus minum 2 liter satu hari. 2 liter. Iya. 2 liter. Jadi kalau saya bilang saya itu pagi-pagi bangun pagi itu betul-betul yang pertama saya lakukan adalah mengambil air putih, meminumnya. Kemudian kita ke kamar mandi. Itu akan keluar semua ampas-ampas yang ada di kantung kencing kita itu. Itu membuat kita bersih. Kalau kata dokter dari urologi itu terapi diurese namanya. Jadi supaya ginjal kita bersih. Kalau ginjal kita bersih, pasti kita sehat. Benar. Nah, itu yang paling dari pola makan ya, pola makan. Jadi kalau pola kehidupan sehari-hari ya kita apa yang kita kerjakan dari mulai pagi hari ini jam 6 pagi sampai besok jam 6 besok pagi itu semua yang kita kerjakan jadikan hobi kita. Oke. Iya. Kenapa saya bilang jadikan hobi kita sehingga kita kalau mengerjakannya dengan senang hati tanpa tak pernah rasa capek itu kerjakannya. Karena tadi indikasinya tuh hobi gitu ya Pak? Iya. Saya disuruh nyetir 14 jam satu hari. 14 Karena jam, saya Pak. suka menyetir. Nggak terasa capek, nggak ngantuk. Itu di usia kapan Pak? Baru 3 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu. Ke Padang saya 8 hari 14 jam saya bawa mobil.
bersama istri dan kawan-kawannya pergi, kebetulan ada yang ngundang ke sana 8 hari, kebetulan ada yang itu laki-laki yang bisa nyetir tapi nggak bisa bawa mobil metik gitu. metik katanya, jadi terpaksa saya yang bawa. Nah, ini salah satu dari pekerjaan kita hari-hari itu, apa saja seperti saya ya, dari kecil itu suka nyetrika baju. Sampai sekarang saya nyetrika baju karena saya suka. Nah, itu yang kita sukai kita kerjakan. Yang tidak kita sukai jangan kerjakan. Karena kita akan stres. Nah, kalau kita tidak suka ya kita akan jadi banyak pemikiran yang lain, ya. Itu dari segi apa yang kita kerjakan hari-hari. Udah itu olahraga. Saya dari kecil, saya bulu tangkis, saya main. Bulu tangkis. Walaupun saya tidak pakai pelatih, alhamdulillah di tahun 75 saya di mahasiswa waktu di Akademi Anestesi Jakarta, saya dapat juara 3 antar mahasiswa se-Jakarta. Wow. Walaupun tidak lawan saya anak buah Rudi Hartono di lawannya berat gitu Trisakti, ya, Pak, ya? Itu salah satu olahraga saya yang terus rutin. Jangan berhenti. Jangan nanti 3 tahun kita olahraga berhenti 1 tahun, itu bahaya. Jadi olahraga terus, badminton, sepak bola juga saya main juga, ya. Dan salah satu yang paling penting, kalau kita nggak bisa sepak bola, nggak bisa jalan pagi aja cukup. Jalan pagi ya, Pak ya. Nah, sekarang kan sudah saya tinggalkan sepak bola, sudah saya tinggalkan, mungkin bulu tangkis ini udah mau saya tinggalkan ini kan. Jadi sekarang saya itu jalan 1 hari itu pagi itu harus 6.000 langkah. 6.000 langkah. Nah, jadi kira-kira 3 kilometer. Itu untuk kesehatan jasmani kita, supaya kita tetap dalam keadaan fit. Kapan ada kita kerja, kita tidak pernah merasa lelah untuk bekerja. Ya, jalan pagi. 6.000 langkah. Waduh, pemirsa ini keren banget loh. Kadang-kadang kita yang muda aja mau olahraga itu kadang masih mikir gitu ya kan. Masih ada aktivitas lain. Nah, dari pemaparan Pak Koto tadi, ya ini sesuai dengan artikel yang saya baca bahwasannya untuk mengatur pola hidup sehat itu ada 5C. Cukup makan, tadi udah dijelasin sama Pak Koto. Cukup minum lagi, cukup olahraga ya kan. Kemudian cukup menata stres ya, Pak ya. Tadi juga walaupun kita itu pasti punya stresnya gitu ya, tapi gimana kita cara mengelola stresnya dan juga cukup relaksasi. Jadi relaksasi kayak jalan-jalan gitu ya, Pak ya. Termasuk saya relaksasi saya bernyanyi. Nah kan ketahuan pemirsa. Karena kalau kita lihat dari style ini memang pelaku seni juga ini Pak. Saya bernyanyi, bahkan saya punya tempat bernyanyi setiap minggu itu ada. Setiap minggu ada? Ada bandnya nggak sih Pak? Ada. Oh ada bandnya. Bandnya apa ini Pak? Namanya Golden of Life. Golden of Life. Mungkin mau salam-salam dulu Pak sama teman-teman band gitu. Iya, teman-teman band di Kota Medan khususnya pasti kenal dengan saya ya. Saya Golden Life ya. Jaytun Mas namanya, itu di kafe Jaytun Mas di CIMB Jalan Imam Bonjol. Ada siapa aja Pak personilnya? Oh, itu udah tua-tua. Memang personilnya 77 tahun, 76 tahun. Kemudian saya 75 tahun, ada yang masih 50-an. Ya. Memang usia-usia keemasan semua ya. Ya. Jadi salah satu juga untuk sehat itu adalah melakukan kegiatan seni, ya, menyanyi atau senam atau apa saja yang kira-kira kita sukai dalam seni itu ya. Itu. Jadi kita tidak usah terlalu harus ini, tapi rutin. Rutin ya, continue terus menerus gitu ya Pak ya. Hari ini melaksanakan, besok udah enggak gitu. Jadi biar sedikit waktunya, tapi rutin gitu ya Pak ya. Saya membiasakan itu. Jadi kita tidak stres. Jadi kalau di kerjaan saya terus terang aja. Kalau dulu di tahun 70-an sampai 80-an, saya bekerja sendiri. Tapi sekarang saya sudah ada dokter ahli anestesi. Jadi saya bermitra dengan dia. Jadi udah enak saya, udah ringan beban apa itu kan. Kalau dulu, waduh, menghadapi gitu yang gawat, yang apa, kita stres. Bagaimana kita supaya tidak, ya itulah. Jadi kembali kita kepada
kita dari mana. Benar. Kita harus mengingat siapa yang menciptakan kita. Benar sekali. Kita harus percaya kepada adanya Allah ya. Jadi kita harus menyembah Dia. Gitu. Itu jangan lupa. Oke. Ibadah tetap Ibadah. nomor satu ya, Pak ya. Jadi juga kita jangan lupa bersedekah. Aduh. Itu salah satu ya. Salah satu sedekah itu adalah yang paling ini ya. Yang paling kita apakan. Tapi tidak perlu banyak. Sedekah itu tidak harus duit. Mungkin tenaga kita sedekahkan bisa kan. Bahkan senyum pun juga menjadi sedekah. Iya, betul, ya, betul. Ya, jadi kita kalau saya ya menyunat orang gitu, entah 10 orang per bulan, begitu kita Pak, gratis, saya coba buat 10 orang gitu. Selalu saya lakukan. Itu setiap tahun, Pak? Ya, setiap bulan. Oh, setiap bulan? Iya. Setiap bulan. Ini pemirsa yang di rumah boleh dong ya, Pak ya? Boleh. Mungkin menghubungi. Boleh. Gitu, kan. 10 orang aja tapi, hanya 10 orang aja. Setiap bulan 10 orang. Oke. Selain khitanan apa lagi, Pak? Ya, kadang-kadang ada yang minta operasi gratis. Kalau operasi bibir sumbing gratis kami ada wadahnya. Kemudian katarak kadang-kadang ada yang telepon dari daerah lain, bahkan dari Pekanbaru, dari Aceh minta tolong sama saya tolong. Saya membantu sebagai apanya saja, sebagai terangkainya istilahnya kan. Perpanjangan tangan dari Tuhan begitu ya, Pak ya? Perpanjangan dari dokternya dan Tuhan juga kan gitu. Jadi supaya bisa menolong pasien-pasien yang tidak mampu itu bagian. Karena saya dari kecil memang sudah berpendirian bahwa bagaimana diri saya ini bisa berarti untuk orang lain. Itu aja. Bisa bermanfaat untuk banyak orang karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang ya, Pak ya. Waduh, dan itu sudah alhamdulillah terwujud ya, Pak ya. Iya. Waduh. Satu lagi ada lagi ya silaturahmi. Silaturahmi ya, Pak. Saya dengan teman-teman saya waktu SMP, waktu SD mungkin sudah nggak berapa orang lagi ya. Tapi waktu SMP masih ada beberapa orang lagi yang waktu sudah sekolah lanjutan atas, nah itu kita selalu mengadakan reuni atau kumpul-kumpul. Itu salah satu kiat untuk sehat ya. Oke. Itu yang memperpanjang umur. Memperpanjang umur kita. Oke, waduh. Nah, Pak, kita pengen secara detail ini satu persatu ya, ini karena saya yakin pemirsa yang di rumah juga pasti ini sedang mencatat poin-poin pentingnya gitu ya agar tetap bisa bugar, tetap bisa sehat di usia-usia yang angkanya itu cukup tinggi begitu ya Pak di usia 75. Saya baru 75. Ibaratnya kan itu usia yang zaman sekarang begitu ya Pak, itu jarang terjadi begitu kan, masih stay sehat semuanya, tidak mendapatkan bantuan apapun begitu kan, masih bisa mandiri begitu. Nah kita dari pola makan, kan tadi ada 5C ya gitu ya Pak ya, dari pola makan sendiri Bapak biasanya kalau makan makanan apa saja seperti itu? Saya kalau makan itu ya biasalah, mesti ada daging itu nggak harus, ikan ya, yang penting sayur-sayuran. Wortel. Satu yang sering saya makan, tomat. Itu paling tidak satu hari itu harus ada 2 tomat. Tomat itu untuk jantung bagus sekali. Tomat ya Pak ya. Tomatnya bebas. Apakah tomat merah, tomat hijau? Saya kadang-kadang ya tomat yang merah, yang itu kita makan. Kadang-kadang saya makannya kayak makan apel aja gitu. Oh gitu. Saya suka sih Pak tomat gitu. Cuman yang bagian lembeknya itu, yang bijinya itu saya kurang suka gitu. Jadi kayak daging kerasnya aja yang saya makan gitu. Boleh di jus kan, jus boleh sama tomat. Oke, nah itu tomat. Kemudian apa lagi Pak? Kalau waktu muda, karena stamina itu ya, anak muda ya memang telur itu harus ada ya. Telur wajib telur, gitu ya? Telur ayam kampung istilahnya itu. Oh ya, ini direbus atau di kalau saya setengah matang? masak, ya, waktu masih aktivitas terlalu tinggi lah dulu. Tapi sekarang saya sudah di era 55 ke atas kita sudah mengurangi itu. Karena jangan nanti terlalu banyak ini kan. Kolesterol gitu ya Pak ya. Oke, nah itu dari makanan. Kalau minuman gimana Pak? Kalau minuman kebetulan saya memang tak pula terlalu mengapakan minuman. Justru saya itu kalau nggak ada teh manis nggak bisa minum lagi. Di mana banyak orang yang menghindari teh manis gitu ya Pak ya, apalagi udah usia-usia sekarang. Saya justru teh manis itu kalau nggak manis sekali nggak suka saya. Oh gitu Pak? Ya.
Iya. Karena saya anggap saya waktu dari apa itu memang kalau teh manis itu adalah sumber energi ya. Karena gula gitu ya. Karena Pak? saya banyak kali aktivitas saya, sehingga banyak aktivitas. Saya pergi kerja itu dari pagi, pulangnya bisa pagi. Oh gitu ya Pak? Iya, jam 3, jam 2 baru pulang. Kadang-kadang tidur saya itu hanya malam 4 jam, 3 jam aja satu hari. Oke, waduh. Tapi kalau Udah 54 tahun itu ya. sampai sekarang masih minum teh manis Pak? Masih. Masih. Tapi udah dikurangi. Udah dikit. dikurangi kadar sama manisnya, istri yang ngurangi. gitu ya. Kadar manisnya udah dikurangi Udah pastinya. dikurangi, udah dikurangi. Masih teh manis. Tapi kalau yang penting air putih pada pagi hari itu pertama. Air putih pada pagi hari. Oke. Nah, sedikit lagi Pak. Untuk minuman-minuman apa namanya perasa begitu Pak, minuman warna kayak gitu. Itu saya hindari itu. Saya nggak suka yang banyak-banyak rasa itu nggak suka. Karena saya tidak termasuk peminum kopi. Oh Bapak Tidak bukan termasuk tidak. yang peminum kopi. Sudah ya? banyak kali yang nawarkan kopi sama saya. Maaf saya nggak suka kopi saya bilang gitu. Padahal kalau misalkan seorang seni itu biasanya ngopi gitu Iya ya, Pak, kopi. ya? Katanya kopi, tapi saya ngopinya lain. Teh tarik yang saya minta. Teh tarik ya Pak Iya, ya. Oke. iya. Nah, berarti memang Bapak itu minumannya itu ya Yang air putih yang segar-segar paling ya. Kalau enggak air jeruk. air ya. jeruk gitu ya. Nah, itu biasanya di jus atau gimana? Di Pak? jus, Di ya. jus. Pakai gula Pak? Ya pakai gula. Sikit gitu ya Pak ya. Iya. Nah, oke. Pemirsa itu dari segi makanan dan minuman masih banyak lagi yang akan kita kupas dari Pak Kuto ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya. Oke pemirsa, balik lagi bersama dengan kami di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah pemirsa, kita masih bersama dengan Pak Kuto, ya kita masih akan mengupas ya kiat-kiat sehat dari Pak Kuto ini. Ya karena ini mahal sekali loh pemirsa ya, karena jarang banget kita temuin di usia yang 75 masih semuanya sehat dan masih bisa melaksanakan aktivitas dengan sendiri ya. Oke Pak Kuto, tadi kan kita udah makanan, Ya. minuman, Ya. ini olahraga ya Pak ya. Ya. Tadi kan memang Bapak udah spill nih dari muda itu memang udah suka main bulu tangkis, kemudian sepak bola, kemudian saat ini yang paling sering itu adalah jalan Jogging, pagi gitu jogging ya Pak ya. Ya. Nih Pak, kalau misalkan kita olahraga gitu kan, biasanya kan kita udah capek duluan nih gitu ya kan. Nah, itu apa yang tetap bisa menyemangati kita untuk melaksanakan aktivitas yang lain gitu nah? Ya. Sebenarnya kalau olahraga itu kalau sudah kita senangi, nggak ada istilah capek. Oh iya. Terus terang saya bilang. Iya. Kalau kita udah senang dengan olahraga itu, kita jalan itu 6.000 langkah itu rasanya seperti biasa aja, nggak ada terasa. Kayak ini keliling apa-apa. rumah Kayak aja keliling gitu rumah, ya. Rumahnya 2 kali putaran rumah aja kan. Padahal sudah lapangan itu udah 12, kalau di Taman Ahmad Yani itu udah 12 kali putaran saya itu kan. 6.000 langkah itu. Ya, jadi kalau kita berolahraga itu jangan kita pikirkan capek, tapi penting dulu cukup istirahatnya dulu. Oke, cukup istirahat. Jangan kita sudah bergadang, kita olahraga itu salah. Oke. Bagus istirahat dulu, kemudian berolahraga. Ya itu kalau saya dulu bulu tangkis itu 3 atau 4 kali seminggu. 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Tapi 3 bulan terakhir inilah saya terakhir main badminton. Karena saya harus menghentikannya juga. Kenapa itu? Kena mata saya, kena bola badminton, koyak korneanya. Ini baru selesai operasi. Oh gitu Pak. Jadi saya udah 3 bulan. Jadi memang saya selama itu jalan kaki juga, tapi jalan kaki itu mungkin nggak sampai 6.000 langkah, hanya 3.000 gitu ya, untuk pemanasan sebelum bulu tangkis. Tapi kalau sekarang saya memang udah khususkan untuk jalan saja gitu. Oke, sekarang Jalan, memang jadi khususnya jalan. 6.000, 8.000 langkah itu harus saya capai Dan itu setiap hari? setiap hari kita lakukan. Oke, dulu waktu pada saat kerja begitu kan Pak, nah itu apakah juga dilaksanakan setiap hari? Iya, kerja pagi-pagi kan masih sempat. Kecuali ada operasi emergensi ya. Baru enggak ya Pak? Mungkin hilanglah 1
satu hari kan gitu. Tapi kalau nggak bisa pagi ya sore saya coba. Gitu. Tetap gitu ya Pak ya, satu hari Yang itu penting wajib. ada kaki ini melangkah gitu, sehingga kaki kita ini masih tetap tumpuannya ini. Ya. Kuat gitu ya Kuat, Pak ya. ya. Oke, nah tadi cukup olahraga sudah. Jadi Pak Koto ini pemirsa ya setiap harinya itu berolahraga. Kalau pagi nggak sempat, sore dikejar ya. Itu pun kalau bisa tetap mengutamakan pagi ya Pak ya. Pagi ya, Iya. harus pagi. Kalau emang ada dadakan, emergensi, operasi dan sebagainya, barulah dikejar sore. Nah, tentu ini menjadi suatu sesuatu yang baik untuk kita ketika kita menjalankan olahraga di pagi hari, ya kan. Tapi kita boleh tahu dong Pak, Bapak bangun paginya jam berapa Pak? Ya, kalau saya memang tidur itu paling cepat tuh jam 12. Paling cepat Pak? Jam 12. Oke. Jam 4 saya udah harus bangun. Oke. Saya sudah sholat tahajud. Mm-mm. Nunggu sampai subuh. Nunggu sampai Sebelum subuh. subuh nanti ya saya ngaji-ngaji dulu, baru subuh. Subuh, habis subuh nanti saya udah nggak apa lagi. Sudah persiapan untuk ini. Tahu apa yang saya kerjakan? Apa itu Pak? Nyetrika. Jadi pagi-pagi juga nyetrika ini Pak? Nyetrika, itu hobi saya. Walaupun tidak disuruh, saya nyetrika sendiri. Nah, jadi, Walaupun baju Bapak misalkan mau disetrika semua, saya, baju istri bahkan gitu baju ya Pak? cucu. Nah, Serius Pak? Iya, iya, betul. Boleh tanya nanti di Itu rumah. pagi-pagi ya Pak ya? Iya, Oke. nah, itu karena hobi. Hobi ya? Saya bilang tadi kan hobi. Hobi kerjakan, kerja jadikan hobi. Jadi dua-dua itu harus berjalan simetris gitu. Oke. Ini hobi saya Pak, beda nih Pak. Hobi saya ngabisin duit Pak, belanja. Cuma aneh Kalau nih Pak. belanja bahaya gitu. Iya. Oke. Terus Pak, gimana lagi? Jadi kita itu tidur tadi ya, tidur itu memang saya nggak terlalu ini sama tidur karena saya sudah terbiasa karena bekerja di kamar operasi itu saya kan sudah 54 tahun. 24 jam saya jaga itu rumah sakit. Dari tahun 70 sampai 80 90 itu 24 jam per hari. Itu. Tapi di 90 ke atas sudah banyak tenaga-tenaga yang lain, saya udah berkurang lah. Jadi waktu itu ya memang menyita waktu saya itu kadang-kadang tak cukup istirahat. Namun olahraga itu harus saya lakukan. Okay. Nah itu. Nah, jadi istirahat saya itu hanya itulah saya bilang. Antara 4 jam itu udah cukup. 4 sampai 6 jam gitu ya Ya. Pak ya. Oke, nah habis nyetrika pagi terus ngapain lagi Pak? Ya. Habis nyetrika itu berapa jam Bapak biasanya nyetrika? Karena kan Paling- jenuh juga gitu kan Pak. Paling 1 jam, 1 jam nyetrika. paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Setengah Baru jam udah ambil jalan paginya. jalan pagi. Oke. Berangkat biasanya jam berapa Pak? Kalau dulu. Jalan pagi. Berangkat ke kerja. Gitu? Kerja. Itu bergantung operasinya jam berapa. Biasanya Oke. jam 8. Jadi sebelum jam 6 pagi itu setelah saya subuh, setelah ini kira-kira jam 6 saya udah pergi ke lapangan, jalan. Nanti jam berapa operasi, jam 8 baru saya ke rumah sakit. Oke, nah jadi pagi-pagi memang harus lebih ditingkatkan aktivitasnya pemirsa karena itu yang akan mempengaruhi mood kita sampai dengan sore hari gitu ya Pak ya. Dan berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita senangi karena kalau dari yang kita senangi itu akan memicu kita untuk tetap senang terus melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, dari makan sudah, minum sudah, olahraga sudah, istirahat tadi sudah dibahas ya Pak ya. 4 sampai dengan 6 jam istirahatnya. Nah, mengatur pola stresnya ini seperti apa Pak? Nah. Jadi kalau saya itu waktu membius pasien kalau sekarang sih kurang ya karena sudah ada dokter anestesi. Iya. Ya, jadi saya itu hanya mitra dengan dokter itu, jadi kuranglah stres itu. Kalau dulu memang menghadapi pasien gawat, stres itu datang kan. Jadi Awak pun juga ini ya, tapi deg-degser gitu ya. tapi dengan Pak, ya? keyakinan aja, dengan keyakinan. Segala sesuatu kalau kadang-kadang mengerjakan pasien itu gawat, saya hanya minta sama Allah aja. Oke. Pernah ada pasien gawat, saya telepon istri saya. Tolong doakan saya supaya saya bisa menolongnya. Oke. Kadang saya telepon Ustadz. Tolong Ustadz, saya dalam keadaan gawat ini pasien saya. Saya mau tolong. Biasanya, Ya, ini- biasanya keluarga pasien yang melaksanakan itu ya Pak. Iya, ya? iya. Tapi kali ini dokternya pemirsa yang melaksanakan. Ini tentu
apa ya, menjadi suatu keberuntungan bagi pasien bisa dibius oleh Bapak begitu ya, bisa Ya, dilaksanakan. kan udah tanggung jawab kita tata itu kan. laksananya sama Bapak Ya kalau begitu. tanggung jawab kita ya kita harus kerjakan apa saja yang apa dengan dia kan. Bagaimana supaya dia selamat, kan gitu. Mana ada kita mau mencelakakan pasien kan nggak ada. Ya. Iya, iya, Pak. Ya. Tapi saya baru kali ini loh Pak mendengar langsung dokter yang ketika akan maksudnya tenaga kesehatan yang akan melaksanakan tindakan begitu ya kan, telepon istri minta doakan pasien agar bisa dipermudah begitu ya kan. Nah, telepon ustadz agar didoakan begitu. Nah, waduh, ini ilmu rohani yang baru saya dapatkan pemirsa. Nah, oke, kemudian apa lagi nih Pak? Ya, Untuk mengatur stres. Stres ya. Kalau saya bernyanyi. Ya, terjawab. Bernyanyi. Ini hobinya juga ya Pak ya? Ya, kadang saya cari tempat karaoke, ya. Kalau nyanyi itu jangankan dibayar, membayar pun saya mau nyanyi gitu. Yang penting hidupkan musik gitu ya? Hidupkan musik, saya nyanyi, di mana aja saya bisa nyanyi gitu ya. Oke, jadi di rumah itu ada karaoke sendiri gitu Pak? Enggak juga, karena juga. istri saya nggak suka sebenarnya. Oh gitu ya Pak ya? Istri saya nggak suka, tapi saya bagaimanapun ini hobi saya, dia nggak boleh larang. benar. Biasanya kalau istri ngelarangnya gimana Pak? Ya, Kalau misalkan nggak boleh nyanyi gitu? enggak, memang dia bilang ya boleh nyanyi, silahkan, nggak apa-apa katanya, hobi udah hobi katanya kan. Tapi ya jangan terlalu ini porsir. Jangan kan, terlalu berlebihan ya, nyanyinya gitu ya Pak ya? Ya sekedar untuk mengapakan stres ya. Ya stres itu bukan nyanyi aja, yang penting pertama kalau kita stres ya kita kepada Allah begitu. Pergi sholat, pergi berserah diri kepada yang punya dunia beserta itu isinya gitu yang ya penting Pak, itu sebenarnya. Dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita suka gitu ya Iya, Pak. iya. Oke, nah Pak, kita kan udah bicara tentang pola hidup sehat gitu ya kan. Nah, dan saya sangat setuju dengan apa yang Bapak laksanakan begitu ya kan. Nah, dan itu ini menjadi motivasi saya juga untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saya suka gitu ya. Karena itu bisa meminimalisir stres kita gitu ya. Nah, tapi kalau saya boleh tahu Pak, dulu itu Pak, Bapak kenapa sih memilih sebagai penata anestesi gitu? Gini. Dari sekian banyaknya begitu ya Pak, bidang pekerjaan begitu. Ya, dulu saya waktu kecil jual koran. Oke. Dari Rantau Prapat ke Eknabara saya naik mobil tangki ke apa. Di tengah jalan saya lihat orang kecelakaan. Orangnya tergeletak-geletak gitu, menggelupur-gelupur kayak ayam potong gitu udah kan, udah gelupur, nggak ada yang nolong. Oke. Iba hati saya melihat itu, tapi saya kan anak-anak, nggak bisa nolong. Benar. Gimana? Jadi terpatri dalam diri saya, saya nanti mau sekolah, bagaimana bisa menolong orang. Jadi moto saya itu sampai sekarang, bagaimana diri saya itu bisa berarti untuk orang lain. Ya, jadi terserah apa saja yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Dan saya juga saya juga jadi pelatih gawat darurat. Oke, pelatih gawat darurat. Di petugas jalan tol Medan ini tahu itu. Oke. Di tahun-tahun 90-an saya melatih mereka itu. Tahun 90-an udah ngelatih gawat darurat ya Pak? Udah 80-an udah. 80-an, oke. Udah untuk pabrik di Deli Serdang di Medan, Carrefour juga, petugas-petugas saya melatih gawat daruratnya dulu. Bagaimana menolong pasien-pasien yang gawat gitu. Ya. Oke, pada akhirnya Bapak memilih sebagai penata anestesi. Iya, itulah saya pilih. Oke, nah kita mau dong Pak cerita pengalaman Bapak selama menjadi penata anestesi Pak. Kalau pengalaman ya, kalau kerja kan biasa di kamar operasi udah biasa lah. Yang namanya berhenti jantung itu udah biasa itu kan. Tiba-tiba berhentikan dulu, kita kasih obat dulu menenangkan kan, apa yang perlu, kenapa dia berhenti kan kita tahu kan, atau berhenti napasnya kan. Kita tolong dulu, lanjutkan gitu kan, itu biasa. Waktu masanya saya masih sendiri dulu kan. Tapi kalau di luar saya pernah punya pengalaman yang paling saya memorable gitu ya, punya cerita tersendiri gitu. Karena yang membantu saya juga seorang profesor waktu itu, Profesor Tamsil, ahli paru.
Jadi waktu tiba-tiba kami naik pesawat Adam Air masih itu ya. Dari Jakarta mau ke Medan, tiba-tiba seorang pramugarinya minta tolong. Kalau ada medis, paramedis, kami minta bantuan katanya. Saya tanya, mana? Di belakang, lari saya ke belakang kan. Saya lihat ibu itu sudah tergeletak gini, tangan udah membiru, napas sudah berhenti, cairan nadinya pun sudah tidak. Saya bilang sama suaminya, saya tolong ya. Saya petugas kesehatan, saya bilang. Boleh Pak, jangan terkejut ya. Langsung saya tidurkan ibu itu, saya pukul jantung. Pukul jantungnya saya pompa. Saya pompa, ada Profesor Tamsil yang bantu saya. Dia ngasih oksigen, akhirnya bangun ibu itu. Bangun, dia tanya, saya tanya, Bu, ini berapa? 2. Bisa lihat saya udah lihat. Ibu dari mana tadi? Saya bilang, enak kali saya tidur Pak, katanya. Oke. Enak kali saya tidur Pak, Saya katanya. tidur. Itu kata pasiennya ya? Kata yang ditolong yang tadi, ditolong ya, Pak, ya? tadi. Jadi berarti saya punya definisi mati itu adalah enak tidur rupanya. Oke. Padahal di situ sudah henti jantung dan henti napas ya Pak? Iya, akhirnya waktu itu juga saya minta sama pilot supaya nanti di Medan dia langsung bawa ke rumah sakit dulu, diperiksa dulu jantung apanya, dibawa ke Elizabeth. Waktu itu masih di Polonia itu. Oke. Wah ini Ya, itulah pengalaman yang luar biasa. Saya harus berikan aplaus pemirsa. Waduh, jadi kegawat darurat di pesawat itu Bapak udah pernah langsung terjun begitu udah ya pernah, Pak ya? ada 2 kali. 2 kali Pak. Itu yang pertama atau yang keberapa itu tadi? yang pertama. Yang pertama. Kedua, Yang kedua ada yang sesak aja. Oke. Nah, waduh, pasti Bapak masih ingat ekspresi suaminya tadi ya Pak ya? Iya. Gimana betul. kayak gitu. Nah, kemudian masih menjalin komunikasi begitu Pak? Enggak, Atau di situ enggak aja tahu begitu? saya habis itu dia masuk ke Elizabeth rumah saya telepon Elizabeth, ada tadi pasang gini, ada Pak katanya sudah bagus. Oh dia udah selesai. Saya nggak tahu siapa orangnya, di mana rumahnya, nggak tahu. Yang penting saya tolong dia, saya selamatkan. Dan ini the real benar-benar moto Bapak terlaksanakan iya, dengan itulah, baik ya. Itu yang makanya saya bilang dengan apa saya waktu kecil itu terlaksana apa yang saya inginkan gitu. Saya bisa nolong orang. Banyak begitu. Wah. Aduh pemirsa, ini saya yang merinding ini ya. Mendengar langsung cerita dari Pak Koto yang menolong kegawat daruratan di dalam pesawat. Nah, aduh, saya udah nggak bisa berkata-kata nih Pak, melihat pengalaman Bapak. Nah, oke. Nah, kemudian Pak, apalagi begitu Pak? Kalau itu kan tadi di luar, gitu. Nah, mungkin kalau yang di ruang operasi gitu, apa yang paling menegangkan Pak? Iya, itu kan kalau pasien-pasien gawat pasti menegangkan itu ya. Yang emergensi biasanya, misalnya kecelakaan, ususnya keluar segala macam, banyak itu kan yang kena kejadian-kejadian kayak tikam, gitu ya Pak? itu yang kita yang penting kita tahu apa yang kita harus lakukan begitu ya. Ya dengan ilmu yang ada lah. Oke, ada yang ini Pak mengikuti jejak Bapak anak-anak? Mudah-mudahan tidak. karena dilihatnya Papa itu kerja siang malam pagi sore, mobil pun mobil bekas saja katanya. Oh sampai dibilang gitu Sampai sama gitu anak-anak gitu. Nggak mau jadi dokter katanya, nggak mau jadi tenaga kesehatan begitu ya. Jadi ada yang kerja di bank, ada yang kerja. Oke, beragam gitu ya Pak ya. Oke, pemirsa kita masih akan lanjut lagi bersama dengan Pak Koto. Jadi jangan kemana-mana, kita masih punya satu segmen lagi yang tentunya akan mengupas informasi dari seorang Pak Koto. Tetap di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Tentunya masih dengan tema yang sama, yakni menjalani pola hidup sehat untuk kebugaran tubuh. Kita tadi udah dapat pemirsa bagaimana tips and trick dari Pak Koto dalam menjalani kehidupannya ya, bahkan semua tadi udah di-spill satu persatu ya. Dan kita juga sudah tahu ini pengalaman-pengalaman dari Pak Koto. Jadi memang banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil pelajaran. Dan benar, ternyata moto hidup kita itu akan mencerminkan keinginan kita ke depan mau seperti apa ya. Nah,
Pak, nih kan sebagai penata anestesi itu kan berat begitu ya Pak ya. Ada pertimbangan nyawa manusia di tangan kita begitu. Betul. Ada nggak Pak kendala-kendala selama ini yang dihadapin begitu ya dalam melaksanakan tugas untuk bisa menyelamatkan banyak orang begitu Pak? Saya kira kalau kendala itu pasti ada, tapi nggak ada yang terlalu serius ya. Karena bagaimanapun setiap orang yang mau dioperasi itu kita kan minta izin dulu dalam keluarganya. Ya, itu dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan. Jadi saya itu selalu, karena saya bekerja itu bukan di satu rumah sakit aja. Oke, ada berapa rumah sakit Pak? Kalau di Medan ini 34 rumah sakit saya pernah Di kerja. Medan Iya. Pak 34. Sampai ke Inalum sana, Inalum tebing tinggi di Sumut lah ini berarti ya Pak ya? Perbaungan, Belawan, Deli Tua, Binjai, dan rumah sakit besar di sini. Dari Elizabeth, Materna, Herna udah pernah saya. Semua dijalani ya Pak ya? 54 tahun. 54 tahun, wah luar biasa. Dari luar pulau Sumatera ada Pak? Ada, saya ke ini operasi gratis ke Kalimantan Utara ada 4 kali, kemudian ke Kalimantan Barat di Universitas Tanjung Pura itu ya, itu pernah, ke Jambi juga pernah, itu bersama dengan dokter ahli bedah plastik. Mereka bikin operasi gratis ya di bedah plastik itu dokter Edi ya. Nah, itu, mereka buat itu, ya saya ikut. Apa kenangan Pak yang mungkin selama ini juga masih bisa diingat selama hampir seluruh berarti rumah sakit itu Bapak pegang begitu ya Pak ya? Pengalaman-pengalaman bersama dengan rumah sakit tersebut gitu. Ya banyak ya, karena lain-lain rumah sakit lain tipenya kata gitu. Jadi kadang-kadang ya rumah sakit ini ya kita bina, kita ini udah itu akhirnya dilanjutkan orang lain, kita pindah rumah sakit ini kan gitu kan. Jadi itu termasuk apa juga itu kenangan ya, kenangan itu kadang-kadang indah. Karena mungkin dari awal sudah Bapak yang membimbing proses tersebut gitu. Tapi ternyata setelah selesai oke ganti orang lagi gitu ya Pak. Ada lagi. Saya kan kalau sudah terjadi itu terjadi gempa yang terakhir di Aceh di PD. Itu subuh itu gempa, langsung saya ajak dokter Edi itu, ayo dok kita berangkat sekarang, berangkat kami ke sana, bawa alat-alat semua, sampai di sana kan rumah sakitnya udah retak itu, tapi kamar operasinya sih bagus, saya bersihkan, orang yang rumah sakit itu udah berlari semua, karena rumah mereka pun kena kan, jadi saya yang menolong di sana. Saya nolong dengan dokter Edi ada 2 hari, kemudian tim dari Jakarta datang. Saya paling aktif itu kalau ada seperti itu kami cepat ke sana. Jadi waktu itu ada yang lucunya, ada yang melahirkan, operasi melahirkan. Saya yang bius waktu itu di situ ya. Kebetulan anaknya sumbing. Jadi anaknya sumbing. Dia bingung, udah nggak usah bingung. 3 bulan lagi nanti bawa ke Medan, nanti kami operasi gratis semua. Itu kenang-kenangan itu selalu saya dapat dari Aceh itu kenang-kenangan makanan-makanan khas Aceh itu ya sering dapat tuh. Dan sampai sekarang masih menjalin komunikasi Pak masih sama kadang-kadang pasien yang Bapak tolong? Iya, dia yang telepon saya kadang-kadang. Tapi kalau saya kan banyak kesibukan, kadang-kadang nggak sempat. Aduh, ini ya, jadi nambah ke keluarga baru begitu ya Pak. Dan akhirnya 3 bulan ke depan dibawa operasi sampai ada 4 kali operasi, dia udah bagus, udah cantik anaknya sekarang. Udah nggak nampak lagi ya sumbingnya. Jadi semuanya bisa tertutupin ya. Ya itu pengalaman-pengalaman yang punya apa tersendiri sama saya kan, bisa nolong ibunya, nolong anaknya juga gitu. Baik. Nah, jadi memang kalau udah motivasinya itu ya Pak ya, itu seumur hidup akan terus terjalani begitu. Karena itu kita akan terdoktrin untuk bisa bermanfaat terus ya Pak ya. Saya jadi penata anestesi itu di 3 generasi ahli bedah. Serius Pak? Iya. Terus? Ahli bedah jantung, Dr. Sujatmiko itu pasiennya waktu di Virngadi, di Herna, saya yang anestesi. Bapaknya itu Maijen Haryono dari Rumkit, tahun 77 itu saya yang membius pasiennya. Itu anaknya kan. Sujatmiko ini punya anak lagi, ahli ortopedi.
Prasojo Sudatmiko namanya. Itu pun tahun 2014 di Rumah Sakit Fina saya juga yang bimbing. Jadi 3 generasi ada bedah saya udah jadi jadi anestesi. Jadi 3 generasi Bapak turut andil begitu ya Pak ya. Wah. Nah, pemirsa ini menarik sekali ya. Jadi kita memang patut untuk bisa mendengarkan dan juga mempelajari ya bagaimana perjalanan dari Pak Koto tersebut. Nah, pemirsa kita punya cuplikan ya terkait dengan kegiatan dari Pak Koto. Berikut kita saksikan. Waduh, ini pas di mana nih Pak? Ini pas di sosial di daerah ini. Ini waktu usia berapa ini Pak? Iya usia 73. Ini usia 73 ya, berarti kira-kira 3 tahun yang lalu 3 gitu tahun ya? yang lalu. Oke, nah kemudian ini Pak, ini dulu ya Pak ya? Ini tahun 71. Yang pakai baju putih ya, pakai baju putih ya. Oke, yang ini yang itu setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jadi dari tahun 71 sampai ini waktu 2020. Saya memasukkan selang napas ke paru-paru pasien yang tidak bernapas lagi. Oke. Jadi setelah ditolong. Oke. Dimasukkan ke ventilator habis itu kan. Oke, baik. Nah, ini waktu Pak, kami operasi di Rumah Sakit Fina Estetikanya kalau salah. Oke, ini kegiatan operasi apa Pak? Operasi mana deh? Oh, ini melahirkan kalau ini melahirkan. Waduh. Ya. Emang jiwa seninya itu udah kelihatan ya Pak ya. Walaupun menggunakan pakaian operasi gitu ya Pak ya. Tapi kita kelihatan wah ini pasti selain dunia kesehatan juga dunia musik juga pasti. Oke. Nah, jadi memang di ruang operasi itu juga penuh hiruk pikuk ya Pak ya. Pasti kan kita bekerja sesuai dengan timeline yang sudah dijadwalkan begitu ya Pak. Tepuk tangan dong buat Pak Koto, luar biasa. Makasih. Pak, ini kan lagi happening ya Pak ya, satu Indonesia gitu ya kan. Dengan pemberitaan ada oknum dokter ya kan. Ini karena berhubungan dengan anestesi nih ya Pak ya. Yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur, malah menghancurkan image seorang dokter anestesi. Kemarin yang di Jogja ya Pak ya. Iya, secara ini kita sangat kecewa ya, sangat kecewa. Karena terimbas kepada saya juga. Saya sampai kemarin besoknya itu setelah ada berita itu saya kumpul sama kawan-kawan yang cewek-cewek, pada takut semua. Jangan-jangan Pak Koto ini bawa obat bius kan? Jadi, ini kita sangat sesalkan ya. Walaupun apapun alasannya dia tidak boleh seperti itu kan. Saya 54 tahun. Kalau saya udah memulai mengambil sedikit obat bius itu untuk keperluan yang lain, itu udah penjara sama saya seumur hidup. Karena itu termasuk obat daftar hitam ya. Kalau yang minta dulu banyak kali dulu. Jadi ada pengalaman ini juga? Ada yang minta, yang pemakai itu. Tapi saya tidak mau, karena saya tidak akan mengotori apa. Saya bilang saya bagaimana bisa menolong orang itu aja. Tapi kalau untuk yang begitu nggak mau saya. Boleh saya bius kamu, tapi masuk kamar operasi saya bilang. Harus ada indikasi medisnya dong ya kan Pak, baru bisa kita lakukan pembiusan. Iya itu sangat kita kecewakan dan ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi di masa mendatang dan dokter anestesi benar-benar yang sudah terpilih ya. Secara nasional, kayak Bapak kan sudah sangat senior di dunia anestesi. Itu menjadi pembicaraan juga di grup-grup yang sama gitu di media sosial pihak Bapak gitu. Saya kan kami ada Ikatan Penata Anestesi ini kan seluruh Indonesia kan kami ada juga apanya. Jadi kami kan seperti nanti bulan 7 kami ngumpulnya di Lombok. Jadi saya kebetulan di pusat itu menjadi dewan pertimbangan dan pengawasan. Jadi kira-kira Pak dari kasus tersebut apa yang akan dilaksanakan mungkin dari pihak dari Ikatan menseleksi lah ya, menseleksi dan memberikan arahan yang benar kepada calon-calon
dokter anestesi. Itu haruslah saya bilang. Juga calon penata anestesi. Kan sekarang penata anestesi itu udah di 4 sekarang ya. Di 4. Jadi memang harus ada pembinaan yang lebih terarah supaya jangan menyalahgunakan wewenang namanya. Wewenang, itu, ya. benar. Wewenang label dokternya itu ya Pak ya, ataupun penatanya karena itu. kita bisa aja kalau kita mau ambil itu bisa aja kan, tapi jangan kita salah gitu. Jangan mengotori image profesi gitu ya. Karena tentunya itu tidak hanya berdampak pada diri kita saja, tetapi ke seluruh jajaran ya Pak ya. Dan ini juga membuat apa ya, suatu keresahan juga bagi masyarakat, dikhawatirkan ada oknum-oknum yang seperti itu begitu ya kan Pak. Waduh. Nah Pak, apa yang mungkin bisa kita pelajari lagi untuk bisa membangun pola hidup sehat ini Pak? Ya mungkin menyiapkan sarana-sarana olahraga ya. Oke, itu bagus sekali ya. Seperti lapangan Merdeka ini sekarang udah mulai bagus ya. Sudah kembali dibuka untuk umum begitu ya Pak ya. Itu adalah satu jalan yang baik juga ya untuk para orang-orang insan olahraga yang bisa berolahraga, sehingga ya jagalah kesehatan kita. Yang penting kita harus sehat. Harus sehat, apalagi di usia-usia yang sudah mulai 70 ke atas itu udah, katanya Ustadz itu sudah temannya yang di langit aja itu. Kalau udah usia 70-an ke atas ya Pak, udah punya teman di langit. Di langit aja, malaikat aja kawannya itu. Pak, ada nggak Pak cerita atau pengalaman Bapak terkait dengan mungkin rekan-rekan yang tidak melaksanakan pola hidup sehat ini, gitu. Sehingga manifestasinya itu apa yang secara nyata Bapak saksikan ketika tidak mengamalkan pola hidup sehat itu sendiri? Ya pasti ada aja itu, ada kadang kita melarang dia sesuatu ya, mengerjakan sesuatu yang kita rasa nggak cocok dengan dia, tapi dia kerjakan juga, akhirnya ya gimana lah, fatal jadinya kan. Kefatalan seperti apa Pak? Sampai tidak ada lagi sekarang dia di dunia ini. Sampai tidak ada lagi ya Pak ya? Padahal itu sudah kita ingatkan. Itu saya udah ingatkan. Itu pengalaman saya ya, seorang teman, dia mau mengerjakan sesuatu yang saya anggap bahwa dia pasti akan stres. Karena melihat posisi dia kan, kemudian dia bilang, aku bagaimanapun harus kulakukan. Terserah, saya bilang, kalau kamu lakukan silakan. Tapi saya hanya menyampaikan kepada, itu kan kadang kita sesama teman saya sendiri itu kan. Ini ya Pak ya, cukup sensitif gitu ya, sehingga kita tidak bisa publish gitu walaupun tidak ada namanya. Nggak boleh kita apakan. Tapi yang penting kita sudah menyarankan. Sudah menyarankan. Tapi akhirnya dia ya sampai 2 kali operasi jantung, akhirnya meninggal. Oke. Itulah yang kadang-kadang kita sudah ingatkan sama dia. Lebih bagus kamu kerjakan apa yang sudah kamu dapatkan. Siap. Nggak perlu kita mencari-cari yang lain lagi. Siap. Pak, mungkin ada pesan kesehatan untuk seluruh pemirsa yang di rumah, hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, silakan Pak. Jadi pesan saya satu aja, pergunakan waktu dan tenaga yang ada secukupnya aja. Jangan berlebihan ya. Melakukan olahraga secukupnya sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi dengan usia atau dengan punya penyakit apa, itu aja penting. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk Pak Kutu, luar biasa. Pak Kutu, terima kasih ya Pak ya sudah memberikan kiat-kiat hidup sehatnya kepada kita. Mudah-mudahan nanti kami bisa seperti Bapak di usia Bapak. Amin. Masih dalam keadaan sehat bugar dan bisa melaksanakan segala kegiatan-kegiatan secara mandiri walaupun usianya sudah tinggi begitu ya Pak ya. Dan tentunya pemirsa, informasi ini dapat membantu Anda di rumah ya dalam memperbaiki pola hidup sehat. Semua orang wajib sehat, karena dengan kita hidup sehat, banyak aktivitas yang bisa kita laksanakan dan banyak manfaat yang bisa kita rasakan dan juga orang lain rasakan. Nah, tidak terasa pemirsa kita sudah 1 jam ya membahas tentang pola hidup sehat.
Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang selalu setia menonton kita. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya Muhammad Budi SR pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.